Di sebuah desa kecil yang sejuk dan hijau, di lereng pegunungan Menoreh, terdapat sosok yang tak kenal lelah memperjuangkan keberdayaan masyarakat pedesaan. Namanya Sugiharto atau biasa dipanggil Mas Toto, seorang penyuluh kehutanan swadaya masyarakat atau PKSM yang telah mengabdikan hidupnya demi alam dan manusia yang hidup di sekitarnya. Perkenalkan, saya Sugiharto, berasal dari Desa Donojo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Sejak 2007 saya menggeluti dunia kehutanan, pertanian, dan dunia peternakan. Dan sejak 2016 saya resmi bergabung menjadi penyuluh kehutanan swadaya masyarakat yang sering disebut PKSM. Desa Donorejo merupakan bagian dari kawasan penyangga cagar biosfer Merapi Merbabu Menoreh, wilayah yang diakui oleh UNESCO sebagai laboratorium hidup pembangunan berkelanjutan. Bagi saya hutan bukan hanya sekumpulan pohon. Ia adalah sumber kehidupan, penjaga air, tanah, dan udara yang kita hirup setiap hari. Lebih dari itu, hutan adalah ruang hidup masyarakat, maka kelestariannya tak bisa dipisahkan dari kesejahteraan orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Mas Toto hadir mendampingi kelompok tani hutan, lembaga masyarakat desa hutan, BUMDes, hingga sekolah kejuruan. Bersama kelompok dampingan seperti KTH Ngudi Makmur Desa Tlogoguwo, Mas Toto mendorong praktik tebang pilih berbasis umur teknis. Tak lagi tebang butuh, tapi tebang tepat. Dengan kerja sama dengan perusahaan kayu, petani mendapatkan harga premium, dan hutan tetap lestari. Saat butuh uang, kayu-kayu di sini menjadi andalan, meski sebetulnya belum masa tebang. Istilah kami tebang butuh, tapi itu dulu sebelum kami memiliki sumber pendapatan lain dari hasil wana tani ternak. Harga kayu yang kami terima pun saat ini lebih baik karena langsung dibeli oleh CV Indotama Kayu Lestari. Dalam 3 bulan ini, penjualan kayu melalui kelompok tani Ngudi Makmur telah mencatat nilai transaksi sebesar 380 juta. Saat ini masyarakat pun sudah terbiasa menanam bibit kayu-kayuan setelah tebang. Itu semua tidak terlepas dari peran Mas Sugiharto yang telah mendampingi kami selama ini dalam pengelolaan hutan rakyat. Melalui sistem agrosilvopastura, pelatihan, dan kerjasama dengan berbagai pihak, saya berusaha membangun model usaha yang bukan hanya ramah lingkungan, tapi juga memberikan nilai ekonomi. Dengan pendekatan ini, kita bisa menjaga hutan tetap hijau sambil memastikan generasi hari ini dan hari esok tetap bisa hidup dengan layak. Sebelum ini kami sudah terbiasa menggeluti usaha budidaya kambing Kaligesing. Namun setelah kami mengenal Mas Sugiharto atau Mas Toto, kami mendapat banyak hal baru. Dari beliau kami belajar dan memulai menerapkan inovasi dan manajemen pemeliharaan induk, sistem perkandangan, manajemen pakan, dan pemasaran. Alhamdulillah, semua itu mampu meningkatkan produktivitas usaha ternak kambing Kaligesing di kelompok kami. Di tangannya, kopi lokal sebagai hasil hutan bukan kayu, naik kelas. Kopi Seplawan, salah satu produk andalan, bahkan pernah dipromosikan hingga ke Moskow, Rusia. Di tingkat lokal, ia mempelopori Festival Kenduri Kopi, ajang yang bukan hanya mempromosikan produk lokal, tetapi juga membangkitkan kebanggaan masyarakat terhadap budayanya. Saya percaya, pelestarian alam harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraannya. Karena ketika masyarakat diberdayakan melalui pengetahuan, akses, dan keterampilan, mereka akan menjadi penjaga terbaik bagi lingkungan mereka sendiri. Kami bersyukur dipertemukan dengan Bapak Sugiharto. Beliau dengan tulus mau menularkan ilmu dan keterampilannya,
mulai dari cara budidaya hingga teknik pengolahan pasca panennya. Alhamdulillah, saat ini kami telah mampu memproduksi kopi dengan cita rasa khas dan brand kami dapat diterima pasar dengan baik. Inilah produk kami, Jempol Kopi Benowo. Kehadiran Pak Sugiarto dalam membersamai KWT Mekarsari terasa sangat spesial. Beliau dengan keswadayaan dan kemandiriannya gigih mencarikan ruang bagi KWT Mekarsari untuk berkembang. Dalam beberapa event yang beliau gelar, kelompok kami diberi kesempatan untuk mempromosikan produk dan membangun akses permodalan dengan lembaga keuangan perbankan dan pemerintah yang dihadirkan dalam event tersebut. Mas Toto itu luar biasa. Beliau tidak bosan-bosannya memompa semangat saya untuk terus menggerakkan kelompok. Saya akui kadang-kadang rasa malas untuk mengurusi kelompok itu muncul. Tapi setelah dimotivasi oleh Mas Toto, saya kembali bersemangat. Tumbuhnya usaha kelompok pengolahan pupuk kotoran kambing ini juga karena dorongan semangat dan pendampingan dari beliau. Dari pendampingan hutan, lahirlah regenerasi. Anak-anak muda kini menjadi petani, peternak, barista, pengelola ekowisata. Semua itu berawal dari edukasi, pembinaan, dan di atas segalanya adalah kepercayaan. Semenjak Mas Sugiarto bergabung, aktivitas BUMDes Dasatama mulai menggeliat. Berawal dari ide-ide beliau, satu persatu potensi desa mulai digarap dengan serius di bawah manajemen BUMDes Dasatama. Gunung Cilik ini salah satu contohnya. Mas Sugiarto mendorong kami untuk membangun kerjasama tripartit dengan LMDH Bangun dan KPH Kedu Selatan untuk menggarap potensi wisata Gunung Cilik ini. Tahun ini merupakan tahun ketiga BUMDes mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan wisata alam Gunung Cilik yang berfokus di jalur off-road. Dulu fasilitas pendukung daya tarik objek wisata Gunung Cilik masih terbatas. Namun semenjak Mas Sugiarto menggandeng BUMDes Dasatama sebagai mitra 3 tahun yang lalu, objek wisata ini mulai berkembang. Bahkan saat ini Gunung Cilik mulai menjajaki kemitraan paket wisata dengan menoreh Drumland. Harapan kami ke depan dengan terobosan-terobosan yang dibuat Mas Sugiarto atau Mas Toto, Gunung Cilik bisa menjadi destinasi wisata favorit. Saya melihat Gunung Cilik yang sedang digarap oleh Mas Toto bersama BUMDes Dasatama akan menjadi destinasi wisata alam yang menarik dan menjanjikan. Maka ketika kami ditawari untuk bermitra dalam pengembangan paket wisata, menoreh Dreamland tidak ragu menyambutnya. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan menandatangani perjanjian kerjasama kemitraan. Mas Toto juga dikenal sebagai pelestari lingkungan. Ia menggagas gerakan tanam pohon di lahan kritis, memantau keanekaragaman hayati bersama Yayasan Burung Indonesia dan Yayasan Kanopi, hingga mendorong lahirnya peraturan desa tentang pelestarian lingkungan. Saya tidak ragu untuk menyebut Mas Toto sebagai contoh champion untuk konservasi di tingkat desa, tidak hanya bagi Desa Danurejo, tapi juga bagi lanskap menoreh dan secara umum untuk keseluruhan di Indonesia. Yayasan Kanopi Indonesia mengenal Mas Toto itu sebagai mitra itu dari tahun 2015, dan sebelum itu kami pernah terlibat dalam kegiatan pelestarian keanekaragaman hayati di PPS dulu, dan beberapa tahun yang lalu beliau banyak membantu kita dalam kegiatan penguatan masyarakat di Desa Danurejo dan mendorong adanya kebijakan perlindungan keanekaragaman hayati di sana. Alhamdulillah saya dan Mas Toto bisa bekerja sama melalui konservasi
untuk menjaga kelestarian mata air. Kami bersama-sama Mas Toto dan juga teman-teman yang lain mengadakan penanaman pohon di sekitar mata air, sehingga mata air alhamdulillah tidak mati, sehingga masih dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Mas Sugiarto atau Mas Toto itu bukan sekedar teman satu frekuensi di udara. Beliau juga teman ngopi dan teman sehati tentunya. Seringkali bermula dari ide-ide beliau yang saat brilian, saat obrolan ringan di udara, kemudian dilanjut diskusi sambil ngopi. Dari situ kemudian tercetuslah kesepakatan untuk menggelar aksi-aksi sosial dan lingkungan yang sangat brilian. Bersama beliau, Rapi Purworejo, nguri-uri urip agar tetap urup. Harapan saya sederhana, agar desa-desa di kawasan Menoreh ini menjadi contoh bahwa harmoni antara manusia dan alam bukanlah hal yang mustahil. Saya Hajah Yuliastuti Esa, Bupati Purworejo, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Sugiarto atau yang lebih dikenal dengan sapaan Mas Toto atas kiprahnya sebagai penyuluh kehutanan swadaya masyarakat atau PKSM, relawan konservasi, serta relawan kebencanaan yang aktif di berbagai organisasi seperti SAR, Sigap, Rapi, dan Orari di Kabupaten Purworejo. Mas Toto menunjukkan dedikasi luar biasa dalam pemberdayaan masyarakat desa hutan, khususnya melalui integrasi antara peternakan kambing dan budidaya kopi. Mas Toto adalah contoh nyata sosok relawan petani dan peternak desa hutan yang berhasil mengembangkan potensi ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan pentingnya kelestarian lingkungan. Saya berharap Mas Toto meraih hasil terbaik pada ajang lomba Wana Lestari tingkat nasional tahun 2025, sehingga mampu menebarkan manfaat lebih luas lagi. Mas Toto percaya bahwa hutan bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu. Ia berjuang agar masyarakat bisa hidup layak tanpa merusak hutan, agar hutan tetap lestari, dan manusia tetap bisa bermartabat. Salam lestari, jadilah manusia yang bijak bestari. Manfaatkan lingkungan dengan tetap menjaga konservasi.